MCA Online Service. Pagi hari ini mari kita berikan waktu kita untuk berdoa buat bangsa kita. Yes Lord, kami mau bawa bangsa kami kepada Tuhan. Saya berdoa buat bangsa kami. Berdiri kami sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa bangsa kami kepada Engkau. Kami mau berdoa buat bangsa kami. Biarlah kemuliaan Tuhan terjadi di bangsa kami. Kami berdoa buat setiap orang yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa biarlah penyembuhan terjadi atas tubuh mereka yang sakit. Kami berdoa buat mereka, para dokter, perawat yang sedang mengurus mereka. Biarlah kekuatannya daripada Tuhan tercurah atas mereka Tuhan. Kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan terjadi di bangsa kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah online kita kali ini. Saya bersyukur mendapat kesempatan untuk kita sama-sama hari ini belajar kembali firman Tuhan tentang proses versus instan. Dan hari ini saya rindu menyampaikan sebuah tema, no process, no progress. Tanpa sebuah proses, tidak akan pernah ada sebuah progres, kemajuan, peningkatan dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar hari ini. Banyak orang senang sekali melihat orang yang sukses, orang yang diberkati kehidupannya, melihat orang dengan rumah yang mewah, ada liftnya, punya mobil yang banyak, mobil mewahnya berjejer di garasi. Tapi seberapa banyak orang yang mau melihat proses apa di balik sampai orang itu ada di posisi itu? Banyak orang tidak menyukai proses. Setiap orang suka sesuatu yang instan. Tidak lepas juga orang Kristen melakukan hal yang sama. Ketika berdoa, mereka ingin doanya cepat dijawab. Segala sesuatu mereka mau dengan cepat mereka terima. Banyak orang ingin cepat diberkati. Banyak orang ingin cepat hidupnya sukses. Anak muda seberapa banyak ingin cepat dapat jodoh. Lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku jodoh yang terbaik. Tuhan, berikan aku pasangan yang terbaik. Kalau aku datang ke gereja, wanita pertama yang akan tersenyum dan berbicara denganku, ya itulah jodoh yang Tuhan berikan kepada saya. Dan ketika dia pergi ke gereja, orang yang tersenyum pertama kepada dia adalah orang yang jual kue di depan gereja, saudara dan saya. Bagaimana kita mau mengerti proses Tuhan dalam hidup kita kalau kita ingin segala sesuatunya seperti magic, simsalabim. Ketika kita berdoa, kita mau penyakit kita langsung sembuh. Ketika kita berdoa, kita mau hidup kita langsung berubah dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang senang sebuah proses dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah melalui sebuah proses, kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seseorang yang layak menerima berkat dan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi anak-anaknya. Mari kita belajar kembali dari seorang tokoh Alkitab yang melewati begitu banyak proses sampai Tuhan mengangkat kehidupannya. Saya selalu ingat cerita tentang proses dengan kisah Yusuf, saudara. Yusuf adalah orang yang kita sama-sama ketahui ceritanya. Bagaimana dia mengalami proses yang panjang sebelum Tuhan mengangkat kehidupannya. Dan Tuhan berikan kepercayaan yang besar untuk dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka dengan saya di kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kita bisa melihat kisah Yusuf di sini. Bagaimana awal mula Yusuf mengalami proses dari Tuhan. Karena Yusuf adalah orang yang berlatar belakang. Ada anak yang dikasihi oleh bapaknya. Dia adalah anak yang dikasihi oleh Yakub ayahnya. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 37 ayat awal, menceritakan bagaimana Yakub sangat mengasihi Yusuf. Karena Yusuf ini adalah anak yang dilahirkan ketika masa tua Yakub. Dia adalah anak yang dilahirkan dari istri yang sangat dikasihi oleh Yakub. Jadi Yusuf sangat mengasihi Yusuf, sehingga dia memberikan jubah yang maha indah, kata firman Tuhan. Oleh karena itu membuat saudara-saudara yang lain iri kepada Yusuf. Saudara bisa bayangkan orang tua yang memiliki banyak anak, lalu ada satu anaknya seolah-olah diberikan baju yang bermerek, sedangkan yang lainnya beli di kaki lima. Bagaimana anak-anak yang lain tidak iri, saudara? Dan Yusuf, kalau kita lihat awal-awal kehidupannya, dia bukan seseorang yang sempurna, saudara. Dia bukan hanya anak yang manja karena dia disayang. Tetapi kalau saudara baca ayat yang kedua, Yusuf juga tukang ngadu, saudara. Dia suka menceritakan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Ini si anak tukang ngadu. Ini si anak yang manja. Belum lagi dia sombong ketika dia mendapatkan mimpi-mimpi yang datangnya dari Tuhan. Dan dia mulai menceritakan kepada saudara-saudaranya. Seolah-olah semua saudaranya, ayah dan ibunya akan menyembah dia suatu hari nanti. Ketika dia mendapatkan mimpi itu, saudara, dia sudah mulai menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan maka makin irilah saudara-saudaranya. Tapi Tuhan rindu memakai kehidupan Yusuf. Oleh karena itu dia harus melalui sebuah proses yang panjang sampai dia dinyatakan siap oleh Tuhan untuk sampai kepada berkat-berkat dan kemuliaan yang Tuhan siapkan dalam kehidupannya.
Kita lihat bersama-sama saudara, proses pertama yang harus Yusuf lalui ketika Tuhan akan memakai kehidupannya. Kita akan lihat sama-sama di ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk saudara. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Proses pertama yang harus dialami Yusuf, saudara-saudaranya harus menanggalkan jubah maha indah, pemberian ayahnya. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Wah, Yakub sangat menyayangi Yusuf sehingga dia memberikan pemberian yang mungkin lebih bagus dibandingkan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf masuk kepada proses Tuhan, dia harus tanggalkan itu. Tanggalkan jubah maha indah. Jubah bicara tentang sebuah kebesaran, saudara. Bicara tentang sebuah kebanggaan yang harus ditanggalkan oleh Yusuf ketika dia mau dipakai oleh Tuhan. Banyak setiap kita harus menanggalkan kebesaran, keakuan kita ketika Tuhan mau memakai kehidupan setiap kita. Apa yang menjadi kesombongan kita, apa yang menjadi kebanggaan kita yang membuat kita merasa besar dan lebih dari yang lain, itu harus ditanggalkan lebih dahulu. Yusuf harus melalui proses ini ketika Tuhan mau memakai kehidupannya. Saudara-saudaranya menelanjangi dia, saudara. Menelanjangi, orang yang telanjang akan malu. Berapa banyak kita harus dipermalukan lebih dulu. Kalau saudara ingat minggu pertama, kita cerita tentang kerendahan hati. Bagaimana orang yang mau diproses Tuhan harus rendah hati, saudara. Saudara tidak bisa datang kepada Tuhan dengan jubah manusia, dengan jubah kebesaran manusia. Banyak orang merasa dirinya yang paling banyak uang. Banyak orang merasa, oh karena saya yang memberikan persembahan paling besar di gereja. Oh karena saya gereja itu bisa berdiri. Dan sehingga ketika dia datang ke gereja, semua orang harus hormat kepada dia. Semua orang harus tunduk kepada dia. Dan bahkan dia harus mendapatkan kursi khusus mungkin di gereja. Berapa banyak? Kalau saudara rindu dipakai Tuhan, masuk ke dalam proses Tuhan, saudara harus menanggalkan jubah manusia, saudara. Tuhan gak rindu kita datang dengan kebesaran kita, dengan kemampuan kita. Saudara harus tanggalkan semua itu. Karena Tuhan rindu kita datang dengan kerendahan hati. Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ketika saudara mau masuk, mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang, yang pertama, saudara harus menanggalkan setiap jubah manusia yang hari ini saudara sedang pakai. Jubah kesombongan, jubah kebesaran, jubah kemampuan diri saudara yang membuat saudara bangga akan diri saudara. Itu harus ditanggalkan lebih dahulu. Saudara harus datang dengan kerendahan hati. Dan itu yang dialami Yusuf, saudara. Dia harus dipermalukan lebih dahulu. Dia harus merasa telanjang lebih dulu, saudara, untuk dia bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki proses ini. Kita tidak bisa memakai akuan kita. Kita tidak bisa memakai kebisaan kita. Mungkin tokomu paling rame, mungkin hidupmu paling diberkati, mungkin engkau orang yang paling sukses dan memiliki posisi yang tinggi. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau harus datang dengan kerendahan hati. Itulah proses pertama yang Yusuf alami. Dia harus menanggalkan jubah maha indah, pemberian ayahnya itu. Karena Tuhan gak senang kita datang dengan pemberian manusia. Tuhan gak senang karena Tuhan rindu kita menikmati pemberian Tuhan yang sempurna itu. Yusuf ini anak kesayangan papanya, saudara. Tapi Tuhan rindu dia menjadi kesayangan Bapa yang di surga. Mari kita lihat proses kedua yang harus Yusuf alami ketika dia mau dipakai oleh Tuhan. Ayat yang ke-24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses kedua, Yusuf harus dibuang ke dalam sumur yang tidak berair atau kosong. Berapa banyak, meskipun kita sudah hidup sungguh-sungguh, kita hidup beriman kepada Tuhan, kita sering diperhadapkan dengan keadaan yang kosong, hampa. Dompet kita kosong, rekening kita kosong, dapur kita kosong. Mungkin ibu-ibu akan stres kalau hari itu bingung, tidak ada lagi yang bisa dimasak, tidak ada lagi yang bisa ngepul di dapur. Padahal orang satu rumah harus tetap bisa makan. Berapa banyak kita harus mengalami proses
dihadapkan dengan sesuatu yang kosong dalam hidup kita, saudara. Dan Yusuf mengalami ini. Dia harus dibuang dan dilemparkan ke dalam sumur yang kosong, tidak berair. Tetapi dengar, orang yang setia terhadap proses, orang yang mau hidup di dalam proses ini, orang itu pasti mengalami iman dan berkat yang terus progres, terus mengalami peningkatan dan kemajuan dalam hidupnya. Jadi ketika proses datang dalam hidup saudara, jangan pernah protes. Meskipun kita lihat sesuatu yang kosong, kita lihat sesuatu yang hampa. Sepertinya ketika kita beriman kepada Tuhan, tidak ada yang terjadi. Keadaannya sama saja. Kita tidak melihat apapun. Kita tidak melihat masa depan kita. Karena mungkin kita sedang ada di dalam sumur kosong itu, saudara. Tapi percaya hari ini, orang yang mengalami proses tanpa protes, dia akan mengalami progres dalam kehidupannya. Imannya, berkatnya akan mengalami progres. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat proses yang terakhir, yang sepertinya terakhir dalam hidup Yusuf, ya kan? Kita lihat sama-sama. Dia harus dijual oleh saudara-saudaranya. Ayat yang ke-28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Proses ketiga yang dialami Yusuf, setelah dia harus menanggalkan jubah maha indah pemberian ayahnya, dia harus dibuang di dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Yang ketiga, dia harus dijual, saudara, kepada bangsa lain. Kata dijual menggambarkan seolah-olah kita sudah tidak punya harga diri lagi. Kata dijual menggambarkan seolah-olah sudah tidak ada yang bisa kita pertahankan lagi dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mau masuk di dalam proses Tuhan, mungkin Tuhan izinkan nama kita dijual, difitnah, digosipkan oleh orang lain. Tapi dengar, ketika kita tidak mempertahankan sesuatu yang menjadi bagian kita, Tuhan akan menambahkan dan Tuhan akan memberikan pemberiannya yang jauh melebihi dari apa yang bisa kita harapkan untuk diri kita sendiri. Saya ingat beberapa waktu yang lalu kami sedang menanam tanaman, dan ketika kami mau menanam sayur, saudara, kami harus pergi ke satu tempat di atas untuk kami pergi mengambil kotoran, karena tidak ada benih terbaik selain kotoran hewan, saudara. Jadi kami bersama-sama mengais itu kotoran hewan dan mengangkat untuk bersama-sama dijadikan pupuk. Tidak ada benih atau tidak ada pupuk terbaik untuk benih kita selain kotoran itu. Hari ini mungkin ada kotoran yang dilemparkan dalam hidupmu oleh orang lain. Tapi dengar, itu membuat benih imanmu menjadi subur. Itu membuat apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita menjadi subur ketika kita tidak protes. Ketika saudara mengalami proses dijual, ketika saudara mengalami proses untuk saudara tidak lagi ada yang bisa saudara pertahankan untuk diri saudara, seolah-olah tidak punya harga diri lagi, seolah-olah tidak ada yang bisa kita pertahankan lagi untuk diri kita. Itu saatnya kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan terima kasih, kotoran yang dilempar orang dalam hidupku itu akan menjadi benih, itu akan menjadi pupuk untuk benih dalam kehidupanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pupuk terbaik selain kotoran. Jadi hari ini, kalau saudara menerima kotoran dalam hidup saudara, rasa-rasanya saudara dijadikan sampah oleh orang lain. Mungkin orang mengatakan engkau sampah masyarakat. Tapi dengar hari ini, apa yang orang lain katakan tentang kotoran, tentang sampah, bisa menjadi pupuk yang baik untuk benih imanmu bertumbuh. Jadikan itu progres iman untuk saudara lebih lagi mempercayai Tuhan yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf harus mengalami proses dijual ini. Dia harus benar-benar merendahkan hatinya. Dan seolah-olah setelah dia mengalami 3 proses ini, saudara, setelah dia menanggalkan jubahnya, setelah dia dibuang di dalam sumur yang kosong, dan setelah dia dijual oleh saudara-saudaranya, seolah-olah Tuhan sudah akan mengangkat kehidupannya. Ketika dia dijual, dia tinggal di rumah orang Mesir bernama Potifar. Seolah-olah Tuhan sudah mulai mengangkat kehidupannya. Kalau saudara baca pasal 39, ayat 3 dan ayat yang keempat, di sana jelas Yusuf dipercaya oleh tuan barunya ini
untuk menjadi kuasa atas seisi rumahnya. Yusuf dipercayai oleh tuan barunya karena Tuhan menyertai Yusuf, kata firman Tuhan. Maka dia diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Seolah-olah Tuhan sudah mulai mengangkat kehidupan Yusuf. Tetapi proses hidup Yusuf ternyata belum selesai, saudara. Kelihatannya Tuhan sudah mulai mengangkat kehidupan Yusuf, memberkati kehidupan Yusuf, memberikan kepercayaan yang besar dalam hidup Yusuf. Tahu-tahunya dia harus tinggal di tuan yang istrinya ganjen bin genit, saudara. Wah, mulai istri Potifar main mata dengan Yusuf. Ucup, ya kan? Wah, ketika suaminya tidak ada, godaan mulai datang dalam hidup Yusuf, saudara yang dikasihi Tuhan. Proses yang Yusuf alami harus berlanjut lagi, saudara. Dan ketika Yusuf memilih untuk hidup tetap berintegritas dan takut akan Tuhan, dia mulai difitnah oleh istri Potifar. Yang kegenitan siapa, yang difitnah siapa, saudara? Wah, akhirnya Potifar harus memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Karena Potifar kira dialah yang genit terhadap istrinya, dialah yang merayu istrinya. Ternyata, saudara, Yusuf harus mengalami proses terakhir. Setelah difitnah, dia harus masuk ke dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin segala sesuatunya tidak berjalan baik dalam hidup saudara. Ketika kelihatannya Tuhan sudah mulai mengangkat hidup saudara, masalah tidak berhenti, saudara. Masalah akan tetap selalu ada dalam hidup saudara. Tapi kita belajar dalam hidup Yusuf. Masalah boleh datang silih berganti. Proses kehidupan boleh datang silih berganti. Tetapi penyertaan Tuhan itu yang tetap selalu ada dalam kehidupan Yusuf. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat hidup Yusuf berbeda dari yang lainnya. Ketika dia di rumah Potifar, dia menjadi orang kepercayaan. Bahkan ketika dia difitnah dan harus masuk ke dalam penjara, Yusuf pun menjadi orang kepercayaan di dalam penjara. Kepala penjara itu percaya kepada Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan menyertai hidup Yusuf. Mungkin saudara hari ini melewati proses yang berat, melewati setiap proses kehidupan. Saya tidak tahu apa yang hari ini sedang Tuhan proses dalam hidup saudara, tetapi percayalah, penyertaan Tuhan itu yang akan menguatkan saudara dan memampukan saudara melewati setiap proses sampai saudara menerima apa yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup saudara. Yang terakhir saudara lihat, sehingga Yusuf bisa dengan bangga mengatakan di Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, saudara. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk saudara, ini ayat yang sangat terkenal dan sering dikutip oleh hamba Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dengar, Yusuf bisa melihat apa yang tadinya tidak dia lihat. Akhirnya setelah dia melalui proses yang begitu panjang, dia bisa katakan, orang mungkin boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, saudaraku boleh mereka-rekakan apa yang tidak baik untukku, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk aku diangkat Tuhan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Hari-hari ini saudara, apa yang menjadi proses dalam hidup saudara? Ketika saudara mengikuti proses Tuhan itu tanpa protes, saya terlalu percaya iman saudara, berkat saudara akan mengalami progres yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Saya rindu mengajak saudara dan saya, mari kita setia terhadap proses Tuhan. Saya bersyukur Tuhan memanggil saya, saudara. Mungkin saya tidak se-ekstrim Yusuf, tapi saya tahu dalam kisah hidup saya adalah anak yang sangat dikasihi oleh orang tua saya. Ketika saya meminta izin untuk saya melayani sepenuh waktu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tinggal di banyak tempat. Saya pergi dari satu kota ke kota yang lain. Mami saya cuma ngomong apa? Nak, bagaimana kamu bisa tinggal di rumah orang lain? Kamu pegang sapu saja tidak pernah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini saya bersyukur penyertaan Tuhan itu yang membuat kehidupan saya berbeda. Saya harus mengalami proses hidup mungkin yang tadinya saya tinggal di zona nyaman. Di rumah saya sangat dikasihi oleh kedua orang tua saya. Ketika saya memilih untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, tidak semuanya dan tidak langsung saya menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan. Saya harus melalui proses dalam hidup saya. Ada kalanya orang tidak tahu saya tidak bisa makan.
saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah protes dengan proses itu, karena saya tahu proses itu yang akan membawa iman saya menghadap progres yang luar biasa. Saya tahu proses itu yang membuat saya hari ini tegap berdiri, kuat berdiri untuk mengatakan Dia Tuhan yang setia. Saya terlalu percaya hari ini, kalau saudara mau setia dengan proses Tuhan, saudara akan mengalami progres yang luar biasa dalam hidup saudara. Saya berdoa untuk saudara, supaya saudara setia melewati setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Mari saudara, ketika proses itu datang dalam hidup saudara, jangan protes. Ketika setiap apapun yang mungkin gak enak datang dalam hidup saudara, mari kita syukurin itu. Kita menikmati proses itu, sampai kita bisa melihat ada suatu progres yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya terlalu percaya ketika saudara setia dengan proses Tuhan, Tuhan akan siapkan berkat yang luar biasa untuk hidup saudara dan saya. Terima kasih saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini untuk kami. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap proses Tuhan, Tuhan mau membuat iman kami meningkat dan melihat betapa Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Tanpa menghadapi setiap proses Tuhan, kami gak bisa melihat betapa Engkau Tuhan yang sudah menyiapkan rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengingat kisah Yusuf ya Bapa. Ketika Tuhan mengizinkan kami melewati proses yang tidak menyenangkan dalam hidup kami, ajar kami tetap setia dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang akan membawa hidup kami mengalami progres dan melihat rancangan-rancangan indah yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Aku memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar Tuhan ibadah online pagi hari ini ya Bapa. Biar setiap kami setia di dalam proses Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan mengarahkan mata kami bukan kepada masalah, bukan kepada setiap proses, tetapi apa yang Tuhan rindukan Tuhan, untuk setelah kami melewati proses ini, untuk kami bisa Tuhan berdiri dan tegak mengatakan terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang membuat kami ya Bapa bisa menikmati setiap rancangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa setiap kami dapat melewati setiap proses kehidupan, dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka bisa melihat kebesaran Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara dan saya. Sampai jumpa. Shalom.